Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kedaulatan kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita semua bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan ilmu yang manfaat, juga mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatul bani yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya selaku pendamping proses produk halal. Saya atas nama Imam Supriyatman dari Lembaga Halal Center Cendekia Muslim, perwakilan kantor cabang Kabupaten Garut. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa selaku sesepuh di wilayah ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Provinsi Jawa Barat dari Lembaga Halal Center Cendekia Muslim, Ibu Dini. Yang saya hormati staf dan pimpinan dari Bank Syariah Indonesia atau yang mewakili yang sama-sama hadir di pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang saya cintai. Pertama-tama di sini saya akan menyampaikan terkait pemaparan materi tentang sertifikasi halal dengan pernyataan self declare atau pernyataan pelaku usaha. Pernyataan self declare ini adalah pernyataan pelaku usaha yang berlaku untuk program Sehati, yaitu program sertifikasi halal gratis. Kewajiban bersertifikat halal oleh BPJPH itu mulai kapan ya? Kewajiban sertifikasi halal gratis oleh BPJPH itu mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019 pada tahap pertama. Kewajiban ini diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan. Hal tersebut sekaligus menandai dimulainya era baru sertifikat halal di Indonesia. Sebagai amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Yang kedua, untuk tahap kedua, kewajiban bersertifikat halal akan mulai diberlakukan juga bagi produk obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan. Ini sesuai amanat peraturan pemerintah PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Tahap kedua ini dilaksanakan mulai 17 Oktober 2021 sampai yang terdekat yaitu 17 Oktober 2024. Apa manfaat sertifikasi halal? Manfaat sertifikat halal buat para pelaku UMKM adalah yang pertama diantaranya meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan adanya sertifikat halal pada outlet dan label halal pada kemasan produk akan menambah rasa percaya dan kenyamanan pelanggan dalam mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Yang kedua, bisa memberikan jaminan dan kepastian. Bisa memberikan jaminan dan kepastian. Dengan adanya sertifikat halal pada produk kita, masyarakat akan terjamin dalam mengonsumsi atau menggunakan produk sehingga terhindar dari keraguan-raguan.
Yang ketiga, memperluas jaringan distribusi produk. Produk UMKM yang sudah bersertifikat halal, selain diakui secara nasional, juga akan diakui pada kancah industri halal global, sehingga jejaring distribusi akan semakin luas. Yang keempat, bisa memberi nilai tambah kepada produk, added value. Bisa memberikan nilai tambah kepada produk. Halal sebagai sebuah brand yang memiliki nilai kualitas tinggi karena terjaminnya proses produk, sehingga memiliki nilai tambah pada sebuah produk. Nah, bagaimana caranya untuk membuat sertifikat halal tersebut? Atau jenis layanan apa saja yang bisa didapatkan oleh para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan sertifikat halal? Untuk bisa mendapatkan sertifikat halal terhadap produk yang kita hasilkan adalah melalui dua jalur. Yang pertama, jalur reguler. Jalur reguler ini diantaranya termasuk pertama, yang dilakukan oleh pelaku usaha jalur reguler ini, pemeriksaan dan pengujian produk dilakukan oleh auditor halal. Yang kedua, produknya apa aja? Produk makanan, minuman, obat, jasa, dan lain-lain. Yang ketiga, produk makanan, produk makhluk. Yang keempat, importir atau perwakilan resmi. Yang kelima, produk yang tidak termasuk dalam self declare atau jenis produk, daging atau olahan, catering, kantin, restoran, kedai, dan lain-lain. Kemudian jalur self declare, proses verifikasi validasi oleh pendamping halal. Yang kedua, makanan atau minuman, obat-obatan tradisional. Yang ketiga, produknya tidak mengandung hewan sembelihan. Dan yang keempat, proses produksi sederhana. Jadi proses produksinya dilakukan dengan cara sederhana, ya, atau manual. Kemudian alurnya bagaimana? Alur pembuatan sertifikasi halal melalui program Self Declare. Di antaranya yang pertama, pelaku usaha menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk diinput pada akun si halal. Ya, diinput pada akun si halal dengan linknya ptsp.halal.go.id. Ya, ptsp.halal.go.id. Nah, setelah itu ada kesiapan dokumen, ya. Setelah ada kesiapan dokumen, baru pelaku usaha bisa membuat akun si halalnya dan menginput semua data-data, baik itu data pribadinya atau data perusahaannya, diinput ke dalam akun si halal. Setelah diinput kepada akun si halal, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat halal, yaitu dengan cara memilih pendaftaran self declare, ya. Pendaftaran self declare itu di akun si halal itu ada pilihannya, ada pendaftaran self declare, ada reguler. Nah, dipilih di sini adalah pendaftaran self declare. Yang kedua, untuk memasukkan kode fasilitasinya, yaitu sehati, ya. Yang sekarang 2023 ini kodenya adalah sehati. Kemudian setelah data diinput di akun si halal, maka pendamping proses produk halal atau PPH melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang dimasukkan tersebut. Verifikasi dan validasi dilakukan secara luring, ya, atau kunjungan ke setiap pelaku usaha. Itu untuk memvalidasi, membuktikan kebenaran atau mensinkronisasikan antara yang ada di catatan dengan realnya yang ada di lapangan. Kemudian setelah itu, maka pendamping akan memprosesnya lalu mengirimkan link file tersebut, dan file tersebut akan diverifikasi dokumennya oleh BPJPH. Setelah diverifikasi oleh BPJPH dan tidak ada kesalahan atau kekurangan, maka BPJPH akan menerbitkan yang namanya STTD, Surat Tanda Terima Dokumen. Setelah terbit Surat Tanda Terima Dokumen, tahap berikutnya adalah
Dokumen tersebut akan masuk ke Majelis Ulama Indonesia untuk memproses sidang fatwa, untuk melalui proses sidang fatwa, ya. Nah, apabila dari sini lolos juga, tidak ada permasalahan, maka akan diteruskan lagi ke BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Maka setelah sertifikat halal terbit, maka pelaku usaha bisa mengunduh sertifikat halal tersebut dari akun si halal tadi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria pelaku usaha yang bisa mengikuti, yang dapat mengikuti program Self Declare ini. Yang pertama, apa saja produknya? Yang pertama, produknya harus tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Ya, jadi bahan-bahan yang digunakannya harus sudah pasti kehalalannya. Yang kedua, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana prosesnya. Kalau tadi nomor 1 adalah bahannya, ya, menggunakan bahan yang dipastikan kehalalannya. Nah, yang kedua ini adalah prosesnya. Prosesnya pun harus dipastikan bahwa dikerjakan dengan cara yang halal, diproses dengan cara yang halal. Yang ketiga, memiliki hasil penjualan tahunan atau omset maksimal 500 juta rupiah per tahun yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha. Jadi omsetnya harus di bawah 500 juta rupiah per tahun. Yang keempat, harus memiliki nomor induk berusaha NIB. Ya, yang keempat harus memiliki nomor induk berusaha. Yang kelima, memiliki lokasi tempat usaha dan alat proses produk halal atau PPH yang terpisah dengan lokasi tempat dan alat proses produk tidak halal. Yang keenam, memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, ya, ini PRT, ya, dan yang lainnya ini tidak wajib, ya, jadi tidak wajib. Tapi kalau NIB itu tadi wajib. Yang ketujuh, memiliki outlet dan atau fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi. Kemudian yang kedelapan, secara aktif telah berproduksi selama 1 tahun, ya, tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. Jadi proses produksi ini atau usaha ini harus sudah berjalan selama 1 tahun sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal. Yang kesembilan, produk yang dihasilkan berupa barang, bukan jasa, atau usaha restoran, atau kantin, atau catering, dan kedai, rumah makan, warung makan, dan yang lain-lainnya. Yang ke-10, bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, ya, dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Yang ke-11, tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Yang ke-12, telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Yang ke-13, jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan, rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Yang ke-14, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis, ya. Usaha rumahan bukan usaha pabrikan. Yang ke-15, proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik iradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon atau ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan teknologi hard. Yang ke-16, melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui akun si halal. Kemudian ketentuan bahan untuk Self Declare. Menurut ketetapan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021, jenis produk yang wajib bersertifikat halal dan keputusan Menteri Agama 1360
tahun 2021 bahan yang dikecualikan dari bersertifikat halal. Ya. Bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif tidak menggunakan bahan berbahaya telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. Kemudian apa saja ketentuan bahannya? Nah, ketentuan bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Yang kedua, dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan. Yang ketiga, tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan yang haram. Pelaku usaha adalah yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Maka pelaku usaha ini wajib, yang pertama, memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Yang kedua, wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan produk tidak halal. Yang ketiga, memiliki penyelia halal. Dan yang keempat, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Proses produk halal PPH atau PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihannya dan higienitasnya, bebas dari najis dan bahan yang tidak halal. Wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk yang tidak halal. Ya. Lantas lokasi yang wajib dipisahkan hanya lokasi penyembelihan. Tempat dan alat yang wajib dipisahkan meliputi tempat penyembelihan, tempat pengolahan, tempat penyimpanan, tempat pengemasan, tempat pendistribusian, tempat penjualan, tempat penyajian. Itu yang harus dipisahkan. Ya. Kemudian ketentuan PPH untuk self declare. Ketentuan PPH untuk self declare itu menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis. Itu usaha rumahan. Kemudian proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik iradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon atau ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan. Yaitu. Kemudian pengertian haram yaitu sesuatu yang dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat, bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia. Ya, itu pengertian haram ada di surat Al-Baqarah ayat 173. Adapun jenis-jenis yang diharamkan itu ada beberapa jenis, sudah jelas juga di dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya adalah babi, bangkai, babi dan turunannya, ya. Bangkai, khamar, babi dan turunannya itu termasuk bagian daripada yang diharamkan. Artinya turunannya itu bagian-bagian dari babi itu yang digunakan atau diproses lagi dijadikan sebuah alat ataupun makanan ataupun bahan, itu tetap semuanya menjadi dihukumi haram. Ya. 6 penyebab keharaman, di antara beberapa penyebab keharaman di sini ditulis ada 6 poin penyebab keharaman. Yang pertama, yang menjadi penyebab keharaman suatu benda itu, yang pertama, benda itu kotor dan menjijikan. Yang kedua, benda itu berbahaya. Yang ketiga, benda itu memabukkan. Yang keempat, binatang buas. Yang kelima, ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam, benda itu najis atau barang tersebut adalah najis. Maka itu bisa dihukumi haram. Kemudian produk berikut tidak dapat disertifikasi halal. Ada beberapa produk
dengan kriteria tidak bisa disertifikasi halal. Kenapa? Yang pertama, produk yang menggunakan nama atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan atau berkonotasi negatif. Yang kedua, produknya yang menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan. Yang ketiga, produk yang menggunakan kemasan bergambar babi atau anjing sebagai fokus utama. Yang keempat, produk yang memiliki rasa atau aroma unsur benda atau hewan yang diharamkan. Yang kelima, produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk atau bergambar erotis dan pornografi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang pertama, mengakses aplikasi ke ptsp.halal.go.id ya. Ini bahas ngejelasin alur yang tadi ya, tentang alur pembuatan. Nah, ini lebih kepada teknis ya. Teknisnya bagaimana? Kalau tadi cerita alurnya, sekarang cerita teknisnya. Teknisnya yang pertama, akses aplikasi ke ptsp.halal.go.id ya. ptsp.halal.go.id. Bila si pelaku usaha belum memiliki akun si halal, maka pelaku usaha harus terlebih dahulu membuat akun si halal dengan cara mengklik create an account di akun si halal ya. Ini ya, yang di garis merah ini adalah menuliskan akun si halal itu untuk mendaftarkan. Kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah itu maka pilih klik create an account, kemudian pilih tip usernya adalah pelaku usaha, kemudian isi nama pelaku usaha, kemudian isikan email sebagai username-nya, kemudian nomor punggung, tentukan password yang akan digunakan. Yang kedelapan, konfirmasi password dengan mengetik yang sama dengan password sebelumnya. Yang kesembilan, klik tombol send ya, maka akan masuk ke akun si halal. Kemudian masuk lagi ke tampilan awal si halal, maka para pelaku usaha ini bisa login dengan menggunakan username yang tadi didaftarkan dan passwordnya ya, maka akan tampil window selamat datang dan klik tutup. Nah, nanti akan datang ya, di situ akan ada tampilan itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah ditutup, maka akan tampil langkah berikutnya adalah pelaku usaha di sini akan melakukan pilihan. Yang pertama harus memilih produknya ini ya. Produknya ini, asal produk pelaku usaha ini, dari luar negeri, dalam negeri, atau instansi pemerintah. Nah, untuk para pelaku usaha ini memilih dalam negeri. Kemudian berikutnya adalah memasukkan nomor induk berusaha ya, nomor induk berusaha, dan akan tampilan seperti di layar ini ya, muncul nomor induk berusaha Bapak Ibu yang sesuai jumlah KBLI yang sudah didaftarkan ya. KBLI itu artinya jumlah produk yang didaftarkannya ya. Setelah masuk ke situ maka kliklah selesai. Setelah itu baru masuk ke daftar pelaku usaha. Di sini akan tampil ya, akan ada tampilan menu ya, menunya akan kosong, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya di sebelah kiri ada dashboard, ada verifikasi ya, ada menu verifikasi dan dashboard ya. Kemudian tinggal klik menu verifikasi, maka di situ akan muncul pilihan pelaku usaha, pengajuan self declare, pengajuan reguler, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih klik pelaku usaha, maka akan muncul tampil seperti ini. Nanti ada tulisan edit. Di situ Bapak Ibu tinggal pilih klik edit. Nah, setelah klik edit, maka di situ Bapak Ibu tinggal melengkapi data, ya, melengkapi data diri. Nah, setelah klik edit itu tinggal melengkapi data diri. Yang pertama isi nama pabrik, ya, nama pabriknya, alamatnya, nama pabriknya apa,
alamatnya apa, setelah itu klik tambah, maka dia akan masuk ke kolom yang di bawahnya. Yang kedua, isi outlet, kalau memang memiliki outlet lebih dari satu ya. Bila tidak, dikosongkan saja, tinggal klik tambah, kemudian upload foto outlet kalau ada ya. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh kelewat adalah penyelia halal ya. Penyelia halal ini isi untuk penyelia halal itu nomor sertifikat dan tanggal sertifikat diisi apabila penyelia halalnya telah melakukan pelatihan penyelia halal dan telah mendapatkan sertifikat. Namun bila belum, kosongkan saja. Nomor SK dibuat sendiri oleh pelaku usaha dan di sini harus mengupload foto KTP ya, kode pos ya, alamat lengkap dan foto KTP penyelia halal itu harus diupload di sini di kolomnya ya. Kalau nggak diupload nggak bisa, itu harus diupload fotokopi KTP-nya. Setelah selesai data pelaku usaha, maka kembali ke menu verifikasi dan Bapak Ibu tinggal memilih sekarang, klik lagi menu verifikasi. Bapak Ibu tinggal memilih pengajuan Save Declare, klik pengajuan Save Declare ya. Maka setelah pengajuan Save Declare akan muncul di situ kolom berikutnya ya. Di situ ada kolom nanti pilihan, ada pelaku usaha lagi, tapi pelaku usahanya yang sudah tersimpan tadi. Ada bahan, ada produk, ada pengajuan ya. Di situ ada daftar. Yang pertama klik daftar layanan dulu. Yang pertama layanan. Ya. Di kolom layanan itu ketika Bapak Ibu mengklik pengajuan Save Declare maka akan muncul layanan dan di situ ada beberapa kuesioner yang harus diisikan, harus diupload ya. Beberapa kuesioner yang harus diupload, di situ harus diisi. Ya. Ada nomor induk berusaha dan beberapa pertanyaan untuk diisi. Ketika selesai itu maka tinggal klik next berikutnya, yaitu setelah klik pengajuan Save Declare, klik layanan, lengkapi isian kuesioner, pilih KBLI sesuai dengan ajuan produk dan klik daftar. Klik daftar. Setelah klik daftar, maka Bapak Ibu akan masuk ke menu utama tentang pengisian, tentang pengajuan sertifikat halal. Nah, di menu utama pengajuan sertifikat halal, di sini ada pilihan kirim, edit, dan kembali. Di sini Bapak Ibu tinggal kirim, edit, ya. Tinggal klik edit maksudnya. Di sini Bapak Ibu tinggal klik saja edit ya, tinggal klik edit, maka di sini akan muncul tampilan untuk langkah-langkah selanjutnya. Ketika Bapak Ibu klik edit, ya, ketika Bapak Ibu klik edit, ini akan muncul yang tadi saya bilang, yaitu pelaku usaha kan tadi udah terisi, pengajuan. Nah di sini pengajuan diisi, pengajuannya diisi, kode fasilitasinya adalah kode sehati. Klik cari ya. Setelah memasukkan kode sehati, Bapak Ibu klik cari. Setelah itu isi nomor surat permohonan dan tanggal permohonan. Itu disesuaikan dengan pelaku usaha masing-masing ya. Kemudian isi jenis produknya, makanan, minuman atau obat tradisional. Kemudian isi nama usahanya ya, diisikan nama usahanya. Kemudian isi area pemasarannya di mana aja. Ada nasional, ada kabupaten, ada provinsi ya. Kemudian isi lokasi pendamping. Nah, lokasi pendamping ini diisinya kabupaten atau provinsi. Kemudian isi lembaga pendampingnya. Lembaga pendampingnya di sini adalah Halal Center Cendekia Muslim atau HCCM. Kemudian isi nama pendampingnya ya, isi nama pendampingnya. Kemudian langkah berikutnya setelah itu Bapak Ibu tinggal masuk ke kolom bahan. Klik di sini kolom bahan. Nah, di sini bahan. Untuk bahan ini ada dua pilihan. Ada bahan yang tidak bersertifikat. Di sini ada kolom cari bahan tidak bersertifikat dan ada cari bahan bersertifikat. Untuk bahan tidak bersertifikat yang disebut dengan bahan-bahan positif list, yaitu bahan-bahan dari nabati atau bahan-bahan yang tidak melalui proses pengolahan untuk digunakan untuk pada produk Bapak Ibu semuanya. Contoh menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, itu kan tidak melalui proses sebelumnya dan itu termasuk ke dalam bahan tidak bersertifikat, termasuk air. Kemudian untuk bahan yang bersertifikat, apabila Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan yang sebelumnya melalui proses pengolahan, contoh
dalam bahan menggunakan membuat bolu, kan ibu menggunakan tepung terigu. Nah, maka tepung terigu itu harus ada sertifikat halalnya dan tidak boleh expired. Menggunakan garam, nah, garamnya pun harus bersertifikat halal. Menggunakan gula, gula pun harus bersertifikat halal, karena bahan-bahan tersebut sebelumnya sudah melalui proses pengolahan, gitu kan? Sebelumnya sudah melalui proses pengolahan. Gitu. Nah, kemudian setelah beres pengisian bahan, ya, setelah beres pengisian bahan, Bapak Ibu nanti masuk kepada produk, kolom produk. Nah, produk ini di sini ada nama produknya dan foto produk yang harus diupload. Ini fotonya harus asli, ya, tidak boleh berupa gambar ambilan dari Google atau apa. Foto produknya harus asli, nama produknya, merek produknya apa, disesuaikan, dan juga foto produknya, sejumlah varian atau sejumlah produk yang Bapak Ibu miliki. Setelah itu, setelah foto produk diupload dan diinput jumlah bahan yang digunakan untuk masing-masing produk, maka selanjutnya Bapak Ibu masuk di kolom proses produk halal. Nah, ini di sini cerita tentang narasi prosesnya, bagaimana cara membuat produk tersebut, bahannya apa saja, terus dibagaimanakan. Nah, itu adalah proses produk halalnya diceritakan. Nah, setelah itu baru klik pernyataan, nanti bakal ada pilihan setuju, tinggal klik aja setuju, ya, tinggal klik aja setuju. Kemudian langkah berikutnya adalah Bapak Ibu semua diharuskan untuk ngeprint kebijakan halal, ya. Kebijakan halal itu yang ada di lembaran SJPH, ya. Nanti SJPH-nya sudah ada di sini di dalam akun halal ini. Jadi Bapak Ibu tinggal ngeprint saja nanti kebijakan halalnya. Isi daripada kebijakan halal itu apa? Yang pertama di sini pernyataan saja. Kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan tindakan: 1. Mematuhi peraturan perundangan terkait jaminan produk halal. Yang kedua, menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal atau PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di perusahaan. Yang keempat, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personil menjaga integritas halal di unit usahanya. Ditandatangani oleh pemilik dan oleh pimpinan. Ditandatangani oleh pimpinan. Nah, ini di antara tampilan manual SJPH, ya, manual SJPH Self Declare. Manual SJPH itu manual sistem jaminan produk halal. Jadi rinciannya data identitas diri, identitas perusahaan, dan bahan-bahan yang digunakan ada di lembaran manual SJPH. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini terkait pemaparan proses sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau yang biasa disebut dengan Self Declare. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada hal-hal yang masih kurang dipahami, bisa kita nanti bahas sama-sama sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Insya Allah saya akan mengawal proses penerbitan sertifikat halal dari mulai proses sampai sertifikat halal terbit untuk Bapak Ibu terima dan bisa digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian, terima kasih. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.